Shalom, anak-anak yang cinta Tuhan. Adakah di antara kalian yang masih sering bertanya, benar gak sih doa itu besar kuasanya? Nah, supaya kalian yakin bahwa doa itu besar kuasanya, mari belajar dari Daniel. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Daniel berdoa sehari 3 kali. Oleh karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi di kerajaannya. Namun para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkan kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Kemudian Daniel dilemparkan ke dalam gua singa dan raja itu berkata, "Kiranya Allah yang kau sembah akan menyelamatkan engkau, Daniel." Di dalam gua singa yang lapar, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba Allah mengirim malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Keesokan harinya Raja Darius sangat bersukacita sebab Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Daniel dikeluarkan dari gua singa dan pejabat-pejabat yang jahat tadi dilemparkan ke dalam gua singa. Mereka mati dimakan singa. Daniel akhirnya menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Darius. Sejak saat itu Raja Darius memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah Allahnya Daniel. Masihkah kalian meragukan doa orang benar besar kuasanya? Teacher, itu kan tokoh Alkitab. Bagaimana dengan hidupku? Ada satu kisah seorang anak yang takut sendirian. Dia berdoa, "Tuhan, tolong lindungi aku." Setelah dia berdoa, ternyata ada batu yang mengenai kepalanya. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa?" Dia menangis. Dia sedih. "Apakah kamu selalu seperti ini?" Dia menyalahkan Tuhan. "Kamu hanya membuat situasinya semakin buruk ketika aku bertanya dan meminta pertolongan kepadamu. Kamu sepertinya senang melihat orang-orang menderita. Bukankah demikian?" Anak itu mulai menyalahkan Tuhan. Lalu dia melihat ada satu batu yang jatuh di depannya. Dia bertanya-tanya. Dia mengambil batu itu. Dan dia melihat, ternyata batu itu ada darahnya. Tetapi yang satu ini tidak mengenai kepalanya. Dari manakah batu yang berdarah ini? Dia menengok ke belakang. Ternyata dia melihat satu sosok, yaitu Tuhan Yesus yang ada di belakangnya. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadapnya. Yesus melihat kepada anak itu dan berkata, "Maafkan aku. Apakah ada satu yang terlewatkan? Batu itu mengenai kamu." Dia lihat darah di dalam tubuh Yesus, di dalam wajah Tuhan Yesus. Anak itu mulai menyadari dan dia menangis. Ternyata Tuhan Yesus sudah menolong melindungi dia, menghalangi batu-batu yang banyak yang akan mengenai tubuhnya. Dia hanya terkena kerikil kecil saja. Mari anak-anak, jadilah orang yang yakin bahwa Tuhan itu baik. Kalau yang kita doakan belum kita terima jawabannya, bahkan keadaannya makin memburuk. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakinlah dalam doamu. God bless you.